sebagai bakal calon legislatif RI Dapil 5 Jawa Tengah. Saya mohon semuanya untuk bisa solid nanti di 2029. Sanggup ya semuanya? Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Sejalan dengan kemaslahatan orang banyak, itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa I2? Income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi tidak musyawarahnya itu. Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi.
Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah Kementerian Luar Negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, kan ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini suhu politik semakin panas teman-teman. Ya benar ya, ini kalau ada elit yang mengatakan bahwa 2029 itu masih jauh, 2029 itu masih sangat lama, kita fokus bekerja untuk masyarakat, itu bullshit sebenarnya. Kenapa? Karena ya di sisi lain ya elit-elit yang mengatakan demikian teman-teman, tentu mereka itu juga bekerja untuk mempersiapkan 2029 ya kan. Karena ini sudah terlihat mulai panas ya. Apa contoh mulai panasnya politik 2029? Jokowi turun gunung. Jokowi turun gunung untuk ya konsolidasi partai PSI, teman. Kemudian partai-partai baru bermunculan ya, seperti Gerakan Rakyat ya. Partai ya inisiatifnya adalah Anies Baswedan, bahkan Gerakan Rakyat kemudian mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2029. Nah, yang menarik ini ya, beredar video bagaimana Kaisang mendeklarasikan dirinya sebagai caleg 2029, teman. Menurut saya ini sangat keren. Sangat-sangat luar biasa, dan ini saya tidak sabar melihat pertarungan para elit 2029 ya kan. Dan kalau kita melihat teman-teman bagaimana Kaisang ini adalah ketua umum partai termuda ya, mungkin saja teman-teman, karena beliau memang ya kelahiran 94 ya kan. Dan kalau kita melihat ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Tapi kalau kita melihat memang ya PSI ini memang sangat pede sekali ya kan untuk bertarung di 2029 ya, apalagi dengan banyaknya kader-kader partai lain seperti Ahmad Ali, seperti Bestari Barus dari Nasdem ya, yang bergabung dengan PSI ya, dan banyak lagi teman-teman. Tentu ini membuat percaya diri ya bagi Kaisang. Ya kita lihat saja ya kan, apakah kemudian Kaisang betul-betul lolos ya, atau partainya betul-betul lolos ke parlemen 2029, kita lihat saja. Dan ini adalah pertarungan bebas teman-teman, baik capres maupun pileg dan sebagainya ya. Dan kalau kita melihat ya, Anies Baswedan juga tidak kalah luar biasanya, bagaimana beliau juga calon presiden 2029 ya, yang akan menantang Prabowo 2029. Menurut saya ini adalah sangat-sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.